istilahnya. Soalnya kita tuh Itu. memang jarang diskusi, kita itu dianggap ngelawan kalau diskusi. Iya nggak sih? Itu problem yang lain lagi. Iya kan? Problem, another problem ya. Banyaknya ya. Ya kan kalau tambah makin kesini udah apa ya, misalnya generasi bawah kita mencoba berkomunikasi dianggap melawan, baper, wah rentetannya banyak lagi. Ya, mental illness lah segala macam. Wah itu berentetnya panjang. Tapi maksud gua bukan berarti prosesnya berhenti harusnya gitu. Kalau kita tadi ngomongin public speaking, nah gue juga kan ngajar public speaking kan akhirnya. Terus lama-lama gue perhatiin kok orang-orang salah kaprah tentang public speaking teknik itu. Nah, kenapa tuh? Public speaking teknik itu, kalau menurut gua over the years, orang-orang tuh mikirnya tuh masih oke, teknik public speaking harus dijalani semua dalam arti A, B, C, D itu Step-stepnya gitu. berlaku untuk semua orang. Berlaku untuk semua orang. Iya, dipikirnya Berpikirnya. dipikirnya sama Dipikirnya. gitu. Ya. Padahal menurut gua yang basic iyalah gitu. Tapi nggak bisa lo plek-plekan tiap orang sama. Ya, itu gue setuju. Karena akhirnya semua orang cara ngomongnya jadi sama. Kayak itu customer service di bank. Iya, dan senang hati. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi di DOT.podcast dengan saya Ren Katili dan partner saya. Mira Prihatini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Monster Creator dan CEO dari Impact Factory, Mas Didi Mudita. Gue harus gini-gini mas. Oh gini-gini juga. Enggak ada tadi kita terus gue harus pakai bulu-bulu mungkin kayak gitu. Nanti ya kita akan pakai edisi bulu-bulu. Kalian berdua aja ya. Di anti bulu-bulu. Mas Didi, nah dulu ketemu lagi Mas Didi ini ya. Sebenarnya gue mau introduction dulu bahwa beliau adalah klien saya. Gue happy banget bisa berkolaborasi membuatkan rumah yang cantik banget. Lihat menurut dong. gue ya. Dan menurut netizen. Dan yang penting menurut klien. Exactly. Jadi nanti kita akan kupas itu sedikit drama-drama di balik rumah kita ya Mas Oh, ya. iya. Itu berdarah-darah terus terang. Oh, ya Itu seru ampun. banget tapi harus diceritakan ya Iya sih. prosesnya. Nah sekarang Mas Didi kita udah lama nggak ketemu. Mas Didi sekarang kegiatannya apa aja sih? Masih sama Impact Factory. Impact Factory itu Nah boleh dijelaskan. Mas? Corporate Culture Consultant under PT Indonesia Lebih Baik namanya. Wow. Misinya Indonesia sangat lebih ini ya. baik. Yes. Kayaknya pas ya. Jadi waktu itu kebutuhannya memang kan Indonesia memasuki tahap bahwa mereka harus bertransformasi, termasuk para company di dalamnya lah ya. Nah, kayaknya tuh punya masalah tuh. Kita agak susah untuk catching up dengan apa yang terjadi di the rest of the world. Terus ini group of people lah. Ini latar belakangnya beda-beda banget gitu ya. Ada berapa orang Mas? Sekarang sih ada 6 ya. Ada 6 di Impact Factory. Small warung banget, warung kecil banget. Jadi kalau datang dulu zaman dulu kan ke warung di komplek beli gitu. Iya kan? Semua kedengeran ya. Semua kalau- kedengeran. Ya gitu lah. Jadi memang kerjaannya again ya ngutak-ngatik transformational culture. Terus tiba-tiba masuk pandemi makin lagi kan, tiba-tiba harus berubah. Jadi kalau ditanya kesibukannya ya udah gitu balik lagi kan. Orang-orang ngerasa bahwa oh kita balik lagi ke kehidupan normal, akan balik lagi normal. Ternyata enggak loh. Kita nggak menyadari bahwa kita sebenarnya udah berubah selama 3 tahun kita pandemi. Pada saat kita masuk lagi udah mulai normal, kok kita berubah ya gitu. Terus ya udah adjusting itu terjadi juga di company. Iya. Menurut Mas Didi tadi kayak orang berubah selama pandemik tuh apa aja sih Mas yang berasa banget gitu Mas Didi ngelihat? Yang berasa banget itu keluar rumah itu mikir. Keluar rumah tuh mikir. Kalau dulu enggak ya, kayak langsung aja ke Justru kalau nggak keluar rumah tuh kayaknya gimana gitu. Kalau dulu ngajak lu, Ren ngopi yuk. Cus. Cus Nggak langsung pakai tiba-tiba lama lu ya. udah sampai tempat. Kalau sekarang Sekarang Ren mikir ngopi. dulu ya. Aduh, gue Waktu capek, itu. pengen tidur nih. Iya. Jadi orang-orang tuh apa ya kayak udah kelet sama rumah. Ada bagian yang udah kelet sama rumah. Kalau dulu kan rumah tuh buat tempat tidur doang ya. Iya. Iya nggak sih Bener, kalau bener, dipikir-pikir kan? bener. Gue juga mikirnya gitu, tapi sekarang tuh mau keluar rumah justru yang mikir.
Jadi the whole world itu justru ada di rumah dan luar rumah itu justru bukan the whole world, kebalik. Iya. Kalau sekarang, Iya, iya. ya kalau menurut Iya, iya. kita ya. Iya, iya. Dan ini lucu sih, teman-teman di mall kan sekarang juga udah mulai bikin yang ada outdoor parknya Betul. segala macam. Iya, supaya iya, orang-orang iya. kan Hampir keluar. semua ya. Karena itu kebutuhannya kan gitu. Ya contoh deh gitu. Ini gara-gara lu juga kan. Gila ya. Gue kalau mau ke Salah coffee shop ya. sekarang ngajak bini gue, coba lihat dulu coffee shop. Ngapain mendingan di rumah kalau kayak gitu, Bang. Iyalah, suami gue gitu juga lah. Benar. Karena dekornya kayak di rumah lu. Jadi ngapain? Gara-gara rumahnya indah banget ya. Cakep ya. Lu ajak dong. Ngapain gitu. Benar-benar. Iya kan? Dan waktu itu sebenarnya balik lagi kayak tadi Mas Didi bilang orang suka di rumah, dan pada saat pandemik tuh orang paling banyak renovasi rumah loh menurut Iya. gue pada saat itu. Iya, soalnya benar-benar nggak tahu harus Nggak tahu mau ngapain. ngapain, kan? Heeh. Tadi kan gue manggil lu waktu itu kan supaya gue bilang, Mas Ren, ya kan kasihan mungkin bisa jadi kan kena pandemi lu kenapa-napa gue gitu. Ternyata enggak. Enggak ya? Lah, lu lebih oke daripada gue. Jadi memang proses kita dalam waktu berkolaborasi bangun rumahnya Mas Didi itu sebenarnya dimulai dari mulai banjir-banjiran itu ya Mas ya. Iya, jadi sebenarnya kan waktu itu ya, proses untuk bikin gambar rumah itu kan ya banjir-banjir oke lah gitu. Tapi Banjir belum apa yang- sih? Kebanjiran 2019 Iya. Waktu itu kan ada banjir bandang tau nggak sih yang 2020. 2020 ya? Iya, iya. Di mana ya? Sebelum loh, di Jakarta Oh, 3 kali. teman-teman Jaksel tuh banjirnya baru kemarin. Ya Allah. Sorry ya. Sorry ya. Baru Nih ya, kemarin, siap. gua reminder lagi Jakarta di tahun 2020 Yes. di bulan Januari apa Februari? Januari itu kalau nggak salah. Januari tahun baru. Tahun baru itu kan Itu pas banjir pagi-pagi pertama. langsung banjir gede tuh. Iya. 2020 awal. Kemudian di bulan yang sama 3 kali kita kebanjiran tuh. 3 kali 3 kali. kebanjiran, durasi 15 menit dalam waktu 15 menit segini dalam rumah gue. Bener. Segini. Dan di saat itu Mas, gue dapet 3 klien dari rumah. Jadi klien gue Kira- area Cempaka Putih, Kira-kira Rawamangun, minta Apa tinggiin, tinggi? minta rumah minta yang reno tinggi. pokoknya. Iya. Renovasi Iya. ada rumah, Mas Iya. naikin 1,5 meter Iya. dan seterusnya. Itu Jadi- yang namanya blessing. Iya, jadi in disguise jadi ya. ternyata ya banjir tuh membawa berkah. Membawa berkah. Gue ternyata. Ya itu waktu itu, wah itu kusut semua sih. Iya, Maksud gue, ya setiap orang dengan dramanya masing-masing ya. Betul. Pas pandemi, itu kan kita kena pandemi sebelumnya banjir. Jadi apa namanya? Kayak udah di warning gak sih? Saya udah di warning. Hati-hati ya, siap-siap Gue gitu. tuh ngerasain dalam 1 bulan 3 kali banjir, Mbak. 3 kali banjir. Jadi ada masa-masa kita udah ngebersihin rumah selesai. Banjir lagi. lagi. Oh my god. Segini lagi. Oh. Dan itu traumatis sih untuk beberapa orang. Sangat. Oh jadi rumahnya Mas Didi itu udah lu desain baru pandemi. Jadi pada saat pandemi itu udah Iya. enak nempatinnya Iya, gitu. jadi Oh, kita tuh untung banget. jadi kita tuh punya dalam proses ngedesain ya. Iya. Waktu itu sebelum banjir kan. Sebelum banjir udah. Sebelum banjir. Cuman ada masa jeda tuh, ya biasa Iya. lah ya kan. Kita mikir tuh ini gimana ya gini. mulai gini. enggak dan Banjir. Oh. Ya kan? Dan istri tuh nggak pernah mengalami banjir. Aku dalam komplek Udah teman biasa Kelapa lah. Gading. Kelapa Gading, Rawamangun. Itu udah biasa banjir. Menjerit dong istrinya. Kayak Wah, shock. berat. Shocknya itu pada saat ada ular. Ular. Ada ular Ular itu di komplek. piton ya, ular piton 6 meter segede paha. Iya. Tiba-tiba hadir aja di rumah di samping jendela. Itu shock banget Jendela Kebayang bokap nggak sih gua lu? lagi tidur. Jadi gue yang anjir ini kalau bapak gua dililit selesai udah. Iya kan? Ngeri banget ya. Itu kayak di TikTok gitu. Iya. Kayak di film. Jadi istri gue udah enough ya kan. Jadi wah ini saatnya kayaknya pertanda gue harus Harus merenov. langsung keren ini gimana gitu. Tapi sebelumnya udah pernah kenal. Udah lama Udah, lah, udah. udah lama. Oh, udah lama. Nanti kita Kita teman-teman satu tongkrongan. kita teman-teman nongkrong gitu. Dan balik lagi yang soal rumah tadi ya. Pada saat itu sebenarnya kita desain udah selesai ya Mas ya. Iya udah ya, selesai. sebelum banjir itu dan ural Ah. piton dramanya itu Iya. kita udah kelar ya. Udah kelar. Cuman waktu itu masih belum fix kapan nih kita mau bangun. Betul, Ya kan? benar. Terus gara-gara ada itu, wah ini sih, itu udah pandemi loh. Itu udah pandemi. Itu udah mulai Oh, udah pandemi ya. Itu udah pandemi. Maret kan udah Maret. lockdown ya. Udah. Terus kita bingung ini gimana. Tapi gara-gara itu
gara-gara istri sangat wah, Trauma. ini udah nggak bisa nih gitu, karena sampai mau ngapa-ngapain nggak bener, sampai kesiram air panas segala macam gitu-gitu, drama banget lah gitu. Jadi Merembet kemana-mana ya. gruk. Iya sih pasti. Ya ular piton 6 meter segede paha, gimana menurut lo? Coba ya, Iya kan? ular piton itu seperti apa ya? Ular piton itu Nanti bisa ditayangkan googling ya, ya. bisa lihat. Googling. Bisa lihat nanti ditampilin aja. Itu 6 meter, dia kalau melumpuhkan orang tuh ngelilit. Dililit terus diremes gitu ya. Diremes, tulang-tulang lo Lebih remuk. diremukin sih. Baru Bukan dilahap. diremes. Kalau remes kan gemes ya. Iya. buat dia lebih- sih buat dia sih gemes, buat kita menyeramkan. Gila sih itu. Nah, jadi waktu itu bilangnya oke, kalau gitu tahap darurat aja dulu, karena rumah itu kebetulan juga rumah lama, udah 50 tahun umurnya ya. Iya. Jadi kita pikir, oh ini mungkin saatnya. Kita ngitung-ngitung karena ini kita nggak tahu pandemi sampai kapan. Iya. Kita juga harus reserve cash kan waktu itu. Ya, Jadi aku ya. bilang, Mas Ren ini gimana ya kalau adanya segini ini dibikin sebagian dulu, gitu kan? Jadi dari tadi tanahnya luasnya berapa, jadi cuman dibikin seadanya dulu. Di daerah yang beda berarti. Sama. Di daerah Sama. Sama. Jadi- Cuman lu dikecilin. Tapi desainnya dipotong lu lah ibaratnya. ubah. Diubah sih enggak Enggak ya. ya? Cuman dipotong dan kebetulan tuh Dipotongnya di memang tengah gitu. di tengah, di tengah terus dibantu bikin lebih kompak sih Lo, sebenarnya. lu buat jadi kayak mainan lu tuh ya di saat pandemi ya. Ya gitu ya. Akhirnya pokoknya ketemunya juga dengan kontraktor yang sangat kreatif membantu kita ya Mas ya. Yang waktu itu matching lah ya, Yang cocok lah matching sama dirimu. bukan Jadi lagi. ya udah akhirnya itu rumah dirubuhin. Ya, Ya udah kita berkelana selama 5 bulan. 5 bulan ya itu Rumah cepet itu banget. jadi Januari 2021. Saya Selesai. masuk. Ya, untung Tanggal 1 cepet saya ya. Cepet masuk. banget pada saat itu emang. Jadi selama pandemik yang lagi parah-parahnya itu Kita bangun kita rumah. bangun rumah. Dan Banyak rumah yang memang kayak gitu iya, ya. banyak Ha-ha. banget. Jadi justru sibuk banget tuh di saat itu gitu renovasi. Iya. Ini kalau renovasi kecil-kecilan, kalau ini sampai ngerubuhin ya Mas Ngerubuhin. Didi ya. Jadi di rumahku tuh masih ada papaku umur 80 sekian tahun. Jadi kesulitannya itu adalah kita harus bergocekan dengan pandemi Heeh. waktu itu. Jadi kita juga ya gitu. Kalau orang tua kan sangat Menjaga ya. dijaga banget waktu itu, karena kan yang paling prioritas waktu itu takut kena pandemi beliau. Iya, Jadi paling rentan. aduh, kita tuh sangat kerepotannya di situ sampai akhirnya terakhir tuh kita 2 bulan di Jogja. Mengungsi. Tapi jadi seru ya. Seru Kalau sih. pindah. Seru sih. Jadi warlock. Jadi Warlock Jogja tuh emang enak banget. jadi sih. turis yang karena pembangunan rumah kebayang Asli. nggak? Itu gila sih. Jadi ngerasain tuh setengah jam ke pantai, setengah jam ke gunung tuh ngerasain tuh. Nah kalau di Jogja kan Iya, dia setengah jam kenal. Gunung Kidul, Enaknya. setengah jam ke mana? Ke Kulon Progo Kulon yang Progo sawah. ya, iya, iya. Wah itu ngerasain sih. Dan 2 bulan. Dan murah. Bukan cuma seminggu ya kalau Iya. kita liburan doang ya Mas ya. Enggak. Dan Gitu. akhirnya rumah itu jadi di awal tahun 2021 ya Mas ya. Lo tahu rumah itu ya, ini gue inget banget. Akhirnya kan gue posting dong. Gara-gara istrinya posting, terus aku minta Repost. aku bukan repost doang tapi gue capture. Oh. Gue pindahin ke Twitter. Viral luar biasa di Twitter. Terus abis gitu gue di-mention, tau gak sama siapa? Siapa? Lo kalau tahu akun Bude Sumiati tau gak lo? Tahu. Dia suka banget sama rumah lo, sampai akhirnya gue follow-follow sama dia gara-gara Belum cerita nih, belum cerita nih. jadi gara-gara terus dia bilang aku udah lihat ini postingan ini di Twitter, dia bilang gitu, padahal gue ini kan di Instastory kan, terus akhirnya kita follow-follow sama Bude Sumiati di situ. Sebentar lagi Ren. Gara-gara rumah Gua lo. buatin buat Bude Sumiati. Mudah-mudahan Bude Sumiati kalau lihat masih apa sama Mendengar. gue. Iya. Nah, tadi lo sempet tanya tuh Mir, kenal di mana, tongkrongan di mana. Sebenarnya Mas Didi ini sebelum gua membangun rumahnya, gua udah kenal banget bahwa beliau ini berpengalaman lah, membantu gue sebenarnya juga dalam apa ya, dalam gue mencoba membangun kepercayaan diri. Sebentar, lu Dia pernah pasti belum percaya diri. lu Kaget pernah deh. nggak percaya diri gitu? Gue nggak tahu ya. Jadi sebenarnya gue itu Kayak dari, gitu. jadi ternyata Tahun berapa itu? jadi ya. Tahun berapa lu tidak percaya diri gitu loh? Gue ceritain. Ini mungkin juga ini sebuah pengakuan ya. Sebenarnya gue tuh orang yang nggak percaya diri di awal-awal gue berkarir. Tapi gue menggunakan sosial media menjadi wadah waktu itu
meresearch ya, Mencurahkan. meresearch justru. Oh, meresearch. Oh, orang ini kok seru banget karena kita nggak pernah tahu orangnya kayak gimana kan. Di situ kan cuman kayak dia nge-tweet apa, pengalamannya dia apa. Jadi gue melihat bahwa orang-orang ini percaya diri amat sih. Oh, kalau dia bisa, gue bisa dong. Karena gue nggak muncul kan. Jadi dari sosial media gue belajar tuh lama-lama. Tapi begitu. Nah, nih yang keren adalah ketika di sosial media tuh gue bisa berkicau dengan macam-macam. Muncul lah gue kalau harus diundang kemana-mana kan. Di situ gue kayak cupu banget sih. Kayak orang lihat di Twitternya begini, aslinya begini ya mas, gitulah kira-kira. Nah di situ sih kebetulan teman-teman kita ya, ada Rene, teman gue juga. Di situ sih gue diajarin. Teman-teman kita tuh teman dari mana? Dari sosial media. Kita tuh kenal dari sosial media, Bob. Ada ya? Ada loh. Ya, makanya. gue tuh nggak antara percaya dan nggak percaya bahwa ada pertemanan lewat sosial media, ada perjodohan lewat sosial media. Iya, tuh gue tuh percaya nggak percaya. Ternyata ada lu tuh banget. begitu. Iya. Ada ya Bahkan kita kenyataannya ya. temenan sama orang yang menciptakan apps untuk perjodohan itu. Iya kan? Tapi pada saat itu kalian sudah berjodoh semua gitu kan? Udah. Aku belum. Oh belum, Mas Didi ini. Aku belum. Iya, baru-baru. Menggunakan kah? Enggak sih. Enggak Sorry ya. sih. Mohon maaf, kita laku di offline. Itu pertanyaan yang sama yang gue kasih tau ke dia. Lu bisa sih gitu. Jadi Lucu, itulah lucu. ya, kita mulai berteman di dari sosial media, kemudian ke tongkrongan. Nah sebenarnya yang keren adalah nih tadi kita sempat ngobrol ya Mir ya, kayak pengalaman kita lah. Kita mungkin bisa ngomong kayak gini nih karena proses yang panjang gitu kan. Nah Berapa tahun nih kalian Iya. bisa sampai dekat gitu? Kita tuh kenalan baru sih sebenarnya Iya. 2014 14 lah. 14-an ya. Sementara lumayan gue udah lah ya. 4 tahun bersosial media pada saat itu. Nah, ternyata kan gue kenal orang-orang keren ya di sosial media dan akhirnya gue tahu bahwa Mas Didi ini Keren banget gitu. keren banget, masalah yang sebenarnya yang gue alami gitu. Bisa Bahwa diselesaikan. kepercayaan diri itu ternyata bisa dilatih dia bilang. Sampai lo bisa. Nah, Mas cerita deh, jangan gue terus yang cerita. Mas Didi bagaimana memproses gitu ya dari orang yang kira-kira kayak gue demam panggung sampai akhirnya banci tampil tuh gimana tuh proses? Jadi profesinya Mas Didi ini bergelutnya itu adalah bisa membuat orang yang tadinya cupu kata lu gitu ya, nggak percaya diri bisa jadi percaya diri dan akhirnya kebanyakan ngomong. Ya kan kita melatih orang untuk bisa ngomong, bukan keren ngomong. Dan ngomong yang bener ya, maksudnya itu kan ada orang yang ngomong tuh asal ngomong, ada ngomong yang tepat sasaran, ya kan? Oh oke. Jadi- Menarik berarti. Gini. Harus lu ceritain tuh Mas. Gini, background gue itu emang dunia entertainment. Oh. Oke. Apa itu? Dunia entertainment tuh Dunia apa? entertainment tuh gue Kan banyak. dari radio. Dulu Oh, gue konsultan radio. media, program media, terutama radio. Sempet lah ke mana-mana, tapi kayaknya gue jatuh cintanya sama radio gitu. Jadi maksudnya sudah jatuh ke udah ke dunia panggung segala macam. Ya ada gue pick up a lot of knowledge pieces by pieces, tapi kok core-nya yang gue lihat ada di radio ini yang lucu gitu. Karena menurut gue radio tuh media yang beda lah gitu. Medianya media massa. Tapi beda gitu karena dia itu walaupun disebut media massa tapi ngobrolnya sama orang tuh kayak ngobrol sama orang ke orang. Kayak Iya. personal ya Mas ya. Personal. Jadi kalau lo dengerin radio di jalan gitu misalnya, terus lo kayak ngerasa kok dia kayak ngobrol sama gue doang ya. Padahal dia lagi Ngobrol lagi sama kita. 2 juta Siaran orang ke yang lain. orang, Jadi kalau lo macet-macetan di jalan tuh lagi Jadi- ih kok si penyiarnya tahu Bisa banget sih membuat apa yang gue rasain gitu GR ya. Bisa. ya. Padahal di mobil sebelah juga sama. Sama, Aduh, perasaannya. kok gitu sama Oh, I gitu. see. Jadi yang gue perhatiin ini sebenarnya kuncinya. Jadi menurut gue yang membedakan itu adalah kalau ditanya Mas Didi gimana sih caranya supaya saya jadi percaya diri gitu. Lo percaya nggak? Gue aja sampai sekarang kan panggungnya beda-beda ya. Kalau mesti ngomong di sini, ngomong di sana gitu. Pasti ada lah nggak pedenya gue ngelihat lo aja anjir nggak pede gue nih gitu, ada nongol di dalam diri gue.
karena wah, Mbak Mira ngeliat tempatnya kece, terus Ren lah gini-gini segala macam. Wah ada Nikita Willy kemarin kesini. Gitu. Padahal kan gue dulu juga ya di dunia entertainment ya kan Gitu dibilangnya juga. coach artis lah, gitu segala macam. Tapi tetap aja itu normal. Perasaan itu ada di semua orang selalu, gitu ya. Selalu. Oh. Jadi kita nggak sendirian katanya. Almost 75% of the world population itu akan mengalami itu. Tuh Pak, dengerin sindrom panggung. pemirsa demam panggung. Demam panggung. Pasti. Jadi your mind is always playing tricks on you. Selalu. Gampang banget ngomong, aduh aku nggak pede. Iya, itu selalu ada suara-suara. Iya, apalagi kalau ada spotlight kan, ada tawaran gitu misalnya, nanti ngomong di sini ya, itu pasti nongol dengan sendirinya. Aduh, gua nggak pede gitu. Dan orang Indonesia tuh memang terlatih untuk nggak pede sih sebenarnya. Gimana tuh? Secara culture gitu ya. Iya, kita Ya. kenal kata sungken kan. Sungkan. Sungkan. Right? Sungken. Oke, gue tuh tadi tuh mikir memang sungkan ya, tapi terus jangan-jangan gue salah. Ternyata emang bener. Memang bener kalau sungken Sungken itu agak- gue nggak bilang sungken itu salah ya, cuman kita nggak bisa ngebedain kadang akhirnya over the years karena kita makin grow up nggak bisa ngebedain antara sungken dan nggak sopan. Iya. Iya kan? iya. Bangga dengan sombong. Nah, tipis. Jadi buat kita tuh wah bangga, ya nanti lo sombong deh, gitu lagi. Jadi kayak ada batasan yang mengerem kita ya. Gitu. Selalu kayak Iya, jangan lu ada. aja lah, akhirnya gitu kan. Kelakuan kita dari zaman sekolah kan nggak Iya, berubah ya. iya banget. Lu duluan deh, Lu duluan aja, lu jorokin gitu. Padahal kalau lo naik bus study tour dulu waktu sekolah duduk paling belakang, wah teriak, wah gitu kan. Iya. Itu nggak berubah sampai sekarang. Tapi kalau udah di depan, pasti gitu. Kenapa? It's a culture thing that gue punya banyak klien lah PMA ya, bule-bule tuh dipanggil, confused, we are confused Didi gitu. Kenapa tuh? Why? Our staff say yes in front of us, but they didn't do it. What happened? Oh, simple sir. What is that? It's sungken. It's sungken, sir. It's sungken. So What is sungken? Yes. So Dia what nanya. is sungken? Nah ini nih yang susah nih. Karena mereka nggak kenal kata sungken. Di kamus bahasa Inggris bahasa Indonesia nggak ada sungken. Nggak ada ya sungkan. Ada ya? Doubt mungkin ada, tapi sungken nggak ada. Sungkan nggak ada ya bahasa Inggrisnya. Beda. So what is sungken? Wah itu gue ngape gitu. Gue lihat sama tim gue juga ngape gitu. ya, susah. Sampai akhirnya bilang, okay, this is something that we haven't done or we haven't said, belum diomongin, belum dilakuin, but we already feel wrong about it gitu. Kita tetap udah ngerasa salah gitu. Nggak nati gitu ya. Takut apalah, entah takut dicap, ntar sok tau lah, sok pinter lah apa gitu. Terus kata dia, oke, so why sungken? Tetap nggak keluar. keluar Formulanya. Ini lucu banget ini. Terus so why sungken? I don't know sir, it's in the blood gue gitu. So it's in our blood. Jadi Kasian banget nih bangsa ini ya. Jadi nggak maju, iyalah orang nggak dibiasain untuk nggak ada di spotlight, tapi disuruh bersaing. Nah, itu iya, hebat banget ya. bentrok. Kayak Ya. kontradiksi banget. Iya. Ini emang lucu sih menurut gue ya, over this, apalagi gue masuk ke Impact Factory, gue menyeberang ke dunia korporasi, masuk ke sini. Gue juga awalnya bingung, ngapain gue ada di sini, kan diajak tuh kemarin waktu itu. Ngapain gue di sini, emang skill gue kepake di sini tuh. Aduh boring banget dunia korporasi. Bagaimana dunia korporasi? Kepake. Oh ya udah ya, sejak saat itu kan klien gue berubah dari tadi artis lah segala macam, talent panggung berubah lah. Jadi decision maker lah. Terus dari pemerintahan, dari CEO, gue pernah ngelatih debt collector. Untuk bisa nagih gitu ya? Nagih tapi persuasif. Oh, itu Karena udah ada nggak caranya zamannya. ya? Soalnya kan dulu ada zamannya debt collector tuh kayak preman. Iya. Iya kan? Ada tuh satu bank yang udah mulai concern, beberapa bank udah concern dengan the way they collect their debt gitu ya. Itu udah mulai concern ke situ. Jadi Dan udah itu berhasil, mulai- Mas? Gue nggak tahu ya, karena kan kita cuma di situ doang. Berarti ya. Tapi Apakah kan keberhasilannya yang lo harus hadapin benar- kan orang-orang yang duduk di pojok terus gitu, gitu kan ngangkat kaki satu gitu, dan lu have to deal with that gitu. Dan sungken tetap, mereka nggak mau ke depan panggung karena sungken. Iya. Sungken itu it's a culture thingy, ya kan? Itu ngaruh sampai ini, lu pada saat jadi kids fruit sungken, belum selesai tuh, lu udah jadi bos kan?
Ya. Ada lagi tuh culture tinggi yang menghambat. Apa tuh? Gengsai. Oh, Gengsai. Oh Ih, God, ya ampun. panjang ya. ada bahasa Inggris ya tapi gangsta itu. Kita yang Ada. edap. Apa coba pride kan bukan? Iya, bukan ya. Iya kan? Bukan. Lu jadi takut untuk misalnya lu pengen minta tolong. Iya kan kita Iya, iya. geng-geng Orba dan Gen X itu pasti untuk teknologi tinggi kalah dibandingkan millennials dan Gen Iya. Z gitu kan. Mau tidak mau kan harus ke mereka dan oke ini gimana ini? Gua agak hambatan nih di sini gitu. Tapi nanti Gue dipikir bego lagi. Nah, Gengsi dong ya. Sementara Gua minta orang sih, tolong. mendingan gue diem aja. orang-orang bawah ini mengira bahwa wah para pemimpin kami mengerti apa yang Semuanya. dilakukan gitu, tapi nggak ngomong. Jadi Waduh. dua-duanya ini Yang satu sungkan untuk bertanya, yang satu gengsi untuk bertanya. lu coba Si dia kali ketawa kali ya. Bener, bener ya? Dia Gen Z gitu. kamu Oh, gangsta ya, sungken. Kayak ngomong sama bu bos, kamu sungken ya. Jadi Iya, gitu yang terjadi. Yang gue perhatiin, by the way, Impact Factory udah lebih dari 1 dekade dan rata-rata masalahnya di situ. Ih menarik banget ya. Tuh kan? Gila, Nggak menarik salah banget dong. ya. Gua ajak Mas Didi untuk Iya. menceritain. Karena lo pasti melihat hanya ini sekedar public speaking awalnya kan? Iya ya, tapi It's not. iya. It is not. Dan itu tuh adalah sesuatu yang harus kayak di remind terus. Karena apa? Kayak misalnya gini, kita tuh tahu masalah-masalah yang Masalah-masalah terjadi tadi. yang diomongin sama Mas Didi itu, iya kan? Cuman kadang-kadang kita lupa. Kalau udah Iya kan? keceblos itu udah Jadi lupa lagi. harus Udah blend memang lagi. di remind. Blended lagi sama diri Iya kita. kan? Iya kan? Iya. Ya, jadi Diingetin terus. kalau ditanya, lu masih punya masalah dengan ketidakpedean? Oh ya masih Masih lah. Orang Indonesia, orang dunia aja punya masalah, apalagi orang Indonesia. Twice. Tapi emang kalau kita lihat orang luar negeri itu kayak gengsi itu nggak ada, hampir nggak ada. Sungkan apalagi. Jadi Pedenya mereka kebangetan. mereka straight aja forward kalau Iya, misalnya iya. mau nanya mau ini Ya, itu ya. yang membuat mereka Nah, jadi berani tampil sedangkan ya. kita menganggap mereka itu kayak apa namanya tuh to the Sombong. point, Iya. iya kan? Mereka Nggak ada dibiasakan. unggah-ungguhnya, gitu kan? Iya, karena buat mereka itu, Duh, apalagi orang Jawa tuh. Be. jadi buat mereka itu kan, ya kalau nggak tahu ya nanya. Iya, Ya kan, iya. sesimpel Heeh. sesimpel itu. Dan memang dibiasakan untuk kritis discussion and everything, right? Iya, heeh. Nah, udah gitu mereka dari pengalaman gue sempet hidup di sana kan, video tuh udah dari tahun 90-an mereka udah pegang cam. Iya, Jadi iya. ada pementasan anaknya di Iya, video, di video. Iya, pas heeh, di dari video. kecil Udah gitu ya. biasa Heeh, gitu. Jadi mereka tuh menurut gue udah jauh lebih biasa daripada, walaupun katanya menurut survei kan 75% of the world populations mengalami stage fright gitu ya. Tapi tetap aja mereka tuh lebih biasa daripada kita. Iya, iya, iya. Dan menurut gua mereka itu kan terbiasa discussion dan segala macam. Jadi ya udahlah gitu. Mereka udah lebih mantap lah istilahnya. Soalnya kita tuh Itu. memang jarang diskusi, kita itu dianggap ngelawan kalau diskusi. Iya nggak Nah, sih? itu problem yang lain lagi Iya ya. kan? Problem, another culture problem ya. Banyaknya ya. Ya kan kalau tambah makin kesini udah misalnya generasi bawah kita mencoba berkomunikasi, dianggap ngelawan, baper, wah rentetannya banyak lagi. Udah mental illness lah segala macam. Wah itu berentetnya panjang. Tapi maksud gua bukan berarti prosesnya berhenti harusnya gitu. Kalau kita tadi ngomongin public speaking, nah gue juga kan ngajar public speaking kan akhirnya. Terus lama-lama gue perhatiin kok orang-orang salah kaprah tentang public speaking teknik itu. Nah, kenapa tuh? Public speaking teknik itu, kalau menurut gua over the years, orang-orang tuh mikirnya tuh masih oke, teknik public speaking harus dijalani semua dalam arti A, B, C, D itu Step-stepnya gitu. berlaku untuk semua orang. Berlaku untuk semua orang. Iya, dipikirnya Berpikirnya. ya, dipikirnya sama Pikirnya. gitu. Iya. Padahal menurut gua, yang basic iyalah gitu. Tapi nggak bisa lo plek-plekan tiap orang sama. Ya, itu gue setuju. Karena akhirnya semua orang cara ngomongnya jadi sama. Kayak itu customer service di bank. Iya, dan senang hati.
bohong lo, gue gitu. Dengan senang hati, bohong gitu. Gak mungkin Gak gitu ya. mungkin, kamu senang itu gak Pasti kamu gak mungkin. senang hati gue. Bohong. Temen-temen gue lucu ya. Temen lu lebih keren dari lu. Gue pengen teriak gitu. Bohong kamu. Kamu Kamu dikasih nggak berapa? Kamu pasti iri dengan kekayaan saya. Banyaknya begitu ya Mas ya. Jadi gue ya, aduh kadang tuh Jadi emang nggak boleh tuh, nggak bisa dipasangin ke semua teknik itu ya. tergantung Atau dipakai. konteks, makanya gue bilang kelemahan kita kan sebenarnya mengerti konteks. Lo jadi nggak pede karena nggak ngerti konteks. Misalnya, Nah, itu dia. Iya dah. Konteksnya tuh kayak gimana tuh Mas? konteks tuh gini misalnya, kayak gue lah misalnya lo disuruh bicara di perusahaan apa gitu. Ya pastilah automatically pertama misalnya ngelihat siapa yang gue ajak bicara gitu. Taruhlah misalnya seorang profesor siapa dari Harvard apa segala macam. Ya lo ciut lah. Set, Iya banget. Karena tahu gitu kan. Tapi pada saat lo tahu konteks lebih besar lagi ini tentang apa, terus misal peserta siapa aja, kenapa lo diundang di situ, kan konteks masih makin menjadi lengkap nih. Tujuannya apa di situ, lo diharapin emang bersanding sama si profesor ini kan kenapa? Itu kan makin lengkap dan komplit yang membuat lo teryakinkan, oh iya gitu. Oh, kenapa harus ada gue di situ? Kenapa harus ada gue di situ? Pilihannya makin nggak pede atau justru membantu lo pede, gitu kan? Iya, iya. Jadi yang penting sebenarnya lo mesti ngerti konteks. Konteks itu ya penting ya. Jadi kayak kita harus tahu lawan Iya. bicaranya, kita Iya. kenapa diundang Yes. gitu ya. Benar, benar. Dan harus ngomongin apa aja, Yes. kenapa gue, kenapa bukan orang lain gitu ya kali ya Mas ya. Nah, dari situ baru lo mikir public speakingnya cocok buat gue apa untuk acara itu, gitu konteksnya. Iya. Kalau lo plek-plekan, teknik public speaking itu malah membuat lo jadi makin jelek. Iya. Kalau lo nggak ngerti, karena semua jadi iya, baik loh semuanya. Harus gini ya. Harus gini ya kan. Jadi Bapak dan Jadi, Ibu. akhirnya presiden semua calon kan sama gitu kan. Jadi Bapak Presiden, semua jadi saya. gitu. Itulah kenapa Mas Didi ini keren banget karena dia tahu tiap orang punya masalah yang kita sendiri nggak tahu masalah itu di mana gitu kan. Dia kan soalnya orang lain yang ngelihat. Nah, disitulah kita diajarkan untuk melihat diri lo dari sudut pandang orang lain gitu kali Iya, Mas ya. iya, iya. Benar, Iya nggak? benar. Sehingga kita harus berperilaku atau berbicara seperti ini tuh karena konteks yang tepat gitu nggak sih? Tapi gue setuju Yes. banget. Memang orang kalau ngomong itu harus memahamin apa yang dia mau omongin, harus menguasain materi apa yang dia mau omongin. Betul. Itu nomor yang dua. buat- Itu nomor Ya dua. ampun, dua. Ada satunya, Bo. Ada yang nomor satu. Nomor satu Apa ada, tuh? Mas. Lo mesti tahu diri dulu. Kadang orang nggak Lu tahu diri ya. Coba jelasin, tahu diri itu gimana? Kayak gimana? Konteks itu termasuk lo mesti ngerti diri lo. Lu harus kenal sama diri lu sendiri gitu Iya, maksudnya. Iya. Jadi sebelum lo percaya diri, lo mesti kenal dulu diri dulu dong. Misalnya, lo percaya sama suami lo, atau ya kan, percaya sama anak lo, Iya, iya. kenapa? Tapi lo nggak percaya sama diri lo, itu kenapa? Karena apa? Ya lo nggak kenal berarti kan Sama diri sama diri lo. sendiri gitu ya. Lo bisa dengan gampang bilang, lo kenapa percaya sama dia? Ya kan gue kenal lo udah lama. Lah, berarti lo harus kenal sama diri lo udah lama. Iya. Benar-benar. Kita percaya sama orang-orang karena kita udah kenal lama dengan mereka. Kita nggak percaya sama diri kita karena kita Karena nggak kita nggak kenal. kenal sama diri kita. Ya Allah, ini sangat filosofis Iya banget memang ya sih, sih. memang sih. Iya, Tapi menurut bener-bener gua, banget. ini nggak ada jawaban yang lain selain itu kalau menurut gue. Tapi bener Berarti banget. kita harus menggali atau mengetahui diri kita lebih dalam lagi gitu kan? Atau Iya, gimana Mas? untuk bisa Iya. konteks sama acara itu. Sama acara itu tadi ya. Konteks nggak? Lo kan misalnya gini, kok gue nggak pede ya? Coba lo cari lagi dalam hidup lo, apa yang bisa disambungin dengan acara itu? Kredibel nggak lo? Kan akhirnya gitu, lo kredibel nggak? Lo merasa diri lo kredibel nggak untuk ada di acara itu? Karena yang dikejar sama orang kan kredibilitas, Iya. pasti. Iya, Makanya kan lo di MC-nya ngenalin, dia udah begini. Iya. Ada tuh kan di salah satu podcast lo yang lo minder sendiri kan? Iya, banyak banget. Karena isinya kaya banget orang gitu kan. Oh, iya, lama-lama ngomongnya dia makin pelan kayak gitu dia. Iya. Karena yang susah itu kan menempatkan diri sejajar sama orang yang kita ajak sama ngobrol ya. ajak ngobrol yang lo undang nih misalnya gitu. Iya kan? Itu gimana? Tiba-tiba yang lo undang
Sementara yang Kayak di yang atas diundang lah. biasa aja. Saya juga masih pesen tahu gejrot di depan gitu kan. Gitu. Lucu. Oh, iya kan? So your mind is playing tricks on you. Jadi itu semua ada dalam pikiran kita sendiri ya. Iya. Kalau bisa matching pikiran lo sama pikiran gua, kita matching nih. Oh ya, kita dalam satu. Itu yang namanya chemistry. Yes. Ya kan? Iya, iya. Yes. Jadi makanya gue bilang tadi menguasai bahan segala macam. Wah itu Itu adalah public kesekian. speaking banget Iya, tuh. iya, iya. Nomor 2. Itu nomor Yang 2. pertama adalah tahu diri ya. Yes. Mengenal diri. Yes, karena di dunia penuh tipu-tipu sekarang ini, ya kan? Yang mahal apa? Apa tuh? Authenticity lo. Ke originalitas Iya. kita itu ya. Sekarang kan banyak yang sesuatu yang fake ya. Iya. Makanya lo bingung kan tadi Mengcopy kenapa sih orang. staff lo, ya kan? Lo lebih senang sama staff lo yang satu ini karena kok klien pada suka sementara lo Iya. kalau lihat karyanya kok nyebelin ya gitu. Iya, Tapi kok klien pada suka ya gitu Iya, kan? Karena yang dilihat bukan produknya. Oke gini. Jadi gue punya tuh yang gue ajarin kemana-mana namanya showtime. 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 Gue selalu bilang it's more than just public speaking lah, karena sebenarnya ini fundamental yang pertama adalah every business is a show business. Every business is show Ya, business. mau lo Oke. dunia lo perbankan, desainer, Dari perminyakan. bidang yang boring sampai yang Yes, asik itu itu, semua adalah showtime. semua adalah Show business. showtime. Every business is Show a showtime. business. Oke. Because you have to show it, Nah, right? ya. You have to show your product, you have to show your policy, you have to show your innovation, you have to show your service, right? But before you show it, the product, the service and everything, you have to show you, right? Tuh, bener. Langsung banyak bertanya pada diri. Iya dong. Udah belum ya? Iya dong. Iya, Sekarang iya, gue iya. tanya sama lo, bank satu, bank lain, ada bedanya nggak? Asuransi satu dengan asuransi Waduh, lain? beda banget. Ada? Apalagi itu sama itu. Duh. Nggak ada. Hah? Nggak ada bedanya. Produknya maksudnya. Iya maksud gue ada bedanya nggak bank satu dengan bank lain? Coba. Sebenarnya memberikan servis yang sama orang untuk menyimpan investasi Iya, dan iya. lain-lain gitu. Gue ya. ngerti maksudnya Mas Didi. Kenapa kita walaupun sama kita milih bank itu bukan Iya. milih bank itu Yes. gitu. Yang maju siapa? Itu. HE-nya, marketingnya, salesnya, right? Akhirnya kenapa lo ngambil asuransi itu? Ya, agentnya asik, Itu bener banget. Itu bener banget. iya kan? Heeh. Gitu. Itu bisa Produknya gitu. 11-12 lah, ada Ya, beda dikit-dikit. iya, iya, Cuma iya, buat iya. tipis Asli, lah gitu. ya. Tapi kenapa? Ada Iya kok loh. kalau bank tuh gue suka karena security-nya. Yes. Kalau gue security. cepet, Yes. gue cepet. Karena Yang cepat siapa? Karena cepet itu bank itu. Banknya siapa? Again. Kalau gue lebih kayak gila ya, dari awal tuh gue udah dijamu dengan baik oleh si security-nya. Betul. Orang Sampai kan? ke dalam. Orang. Yes. Showtime kan? Maksudnya iya. tuh di setiap orang yang berkepentingan di situ, Iya. itu punya peran masing-masing Yes. yang dia harus menunjukkan dirinya Betul. sendiri itu tadi. Ada gitu. di stasiun TV, gue gak perlu sebut lah siapa. Waktu TV ini masih jaya ya, gue inget banget nih. Gue jemput, sekarang bini gue jemput dia jam 2 pagi. Masuk ke tempat parkir, tukang parkir, hey mas apa kabar? Lu kaget tapi Kaget gue tapi- terkenang gitu ya. Mukanya kayak Ahmad, pakai Teguh Zaki gitu. Wih, Gua- itu ketolong buka sih, Mas. Enggak sih. Kalau dia diem juga ya, tapi orang kalau pasti Teguh, suka. Teguh Zakinya ngomongnya gini, Mas, apa kabar? Parkir di sana aja noh, kosong noh. Lo gimana? Kan lo kesel juga. Iya. Oke. Seragam parkir loh. Tapi semenyambut Jam itu. 2 pagi. Jam 2 pagi ya. Gila. Mas, apa kabar? Gila udah lama. Jemput nih. Iya. Iya. Sebentar, saya cariin ya. Oh, Tapi gitu. emang iya itu. Karena dia apa ya? Gue jadi kenal lah sama si si- bos si TV ini, gue kenal lah. Terus dia bilang core-nya jadi satu grup sama Bang. Ya lu tau lah ini Iya. TV apa ya kan? Sebelah-sebelahan lagi. Yes. Bener, makanya kan filosofi itu iya, penting iya. banget. Dia Iya, bilang iya. ya filosofi TV gua sama Bank ini sama. bank ini kan sama, servicing. Gitu. Pada saat pertama kali masuk yang dilihat siapa? Artis. Bukan lah, artisnya sih itu. Artisnya tuh si tukang parkir itu menurut dia. Tapi itu bener banget Iya sih. dong. Iya, heeh. Kita bisa pergi tuh gara-gara di depan yang pertama kali kita temuin itu nyebelin tuh kita udah bisa ciao. Iya Jadi kan? dibilang pejabat teras tuh bener, resepsionis.
Oke. Kantor ya. Iya pejabat. Karena dia yang menentukan orang ini masuk apa enggak sebenarnya. Nah buat kita showtime itu bukan pada saat presentasi sebenarnya, tapi pada saat kita turun dari mobil mau meeting, nah itu Kita udah Iya, show iya, nih. itu iya. udah show banget kan. Gila itu udah perform tuh sebelum kita ngomong di depan Iya. layar tadi itu. Mas. Iya. Jadi buka pintu tuh lu udah mulai. Nah, lu jadi ngerti kan kenapa dia kliennya oke, staff lo tadi lebih disukain, itu kenapa? Iya. Karena kan ada yang bilang tuh, misalnya lo skill lo di sini, skill lo di sini, ya kan? Heeh. Kemampuan lo manggung atau berkomunikasi tadi di sini. Orang akan persif kemampuan skill lo ini di sini, bukan di sini. Iya. Nah tuh, Iya kan? pada dengerin tuh. Iya. Because every business is a show business, and every time is a show time, and not what's to show, who's to show you. Tapi ya, itu mungkin untuk bidang pekerjaan yang memang perlu tampil nggak sih? Lu kayak peneliti gitu, terus tuh ya anggap aja Einstein misalnya tuh ininya, kan dia ngerasa nggak perlu lah. Dia perform gitu supaya dipercaya. Jangan-jangan Iya. Kalau dia pecicilan gitu malah lu serius lo adalah seorang peneliti. Peneliti Ya bisa juga begitu. Iya kan lo harus mempresentasikan penelitian lo Ya. untuk dapat dana misalnya atau Ya, untuk disetujui investor. penelitian lo gitu. Gue sampai sekarang tuh masih kepikiran. Ini gimana ya dulu foundernya TikTok meyakinkan investor ya untuk mengucurkan berapa juta US dollar ke produknya dia. Itu gimana? Misalnya, ini nanti produknya ngapain? Nanti gini-gini Pak. Nanti akan Bingung. mendatangkan jutaan. Bingung kan? Bingung Iya. gua. Berarti dia orang yang bisa meyakinkan dengan Yes. caranya dia Dengan sendiri ya. caranya, Ya, iya. kita belum tahu tuh kayak gimana. Gue jalan-jalan ke Hollywood, terus ada legend tuh, gimana film Titanic, dulu film Titanic. Film Titanic tuh masih gokil lah ya, secara box office gitu. Ini gimana sih cara, gue lupa tuh berapa juta US dollarnya. Tapi si James Cameron waktu itu presentasinya ke bos studio filmnya, cuman bawa buku Titanic, ada tentang Titanic itu. Terus dia bilang, ini adalah kisah tentang Romantik. kisah tentang Romeo and Juliet abad ini di dalam bencana yang paling besar gitu. Yes. Terus dibilang, Narasi, Keren ya. you know. gue baru dengar tuh beberapa hari yang lalu juga ada yang bilang tuh, dia bilang kalau nggak salah siapa yang menciptakan parfum HMS atau apa, dia bilang kan, Iya. dia bilang sekarang Humans ya. udah nggak USP lagi, USP unique selling proposition itu apa? Sekarang sama kok, hampir semua sama. Feature-nya udah bukan USP yang unique selling proposition lagi untuk setiap produk. Tapi dia bilang gitu, yang bisa jadi feature adalah USP-nya unique story proposition. Unique story. Jadi Story-nya. story-nya yang dijadiin feature. Story-nya. Ya, Gitu. Nah story itu matters di showtime itu. Gitu ya. Oh. Ya. Kamu punya story tentang diri lo. Iya, betul, di Of perform. course. Jadi gak usah dimasukin di kelas percaya diri. Udah percaya diri. Jadi lo intinya ngapain nggak percaya diri selama lo punya story dalam hidup lo, intinya gitu. Ya. Selama kita punya story, dan itu pasti story beda-beda tiap orang ya mas. Beda-beda, dan itu lo Unik. akan dianggap kredibel karena lo punya story tentang itu. Ya kan? Gitu. Gue pernah nge-podcast dia juga. Gue pernah Dibalik nge-podcast dia ya? juga. Gue balik tuh. Waktu itu kita bikin podcast tentang Ren, dan menurut kita mengangkat orang-orang yang otentik lah gitu. Kita bilang bahwa selama lo bisa otentik di tengah pandemi, don't worry about it, karena Tuhan udah ngasih modalnya lah intinya gitu. Kan gokil nih orang. Pernah jadi gelandangan di Jerman. Di Jerman. Ya. Iya kan? Tapi itu jadi story yang menarik sih sebenarnya. Iya, pernah kepikiran ya, bisa jadi ada klien yang percaya sama lo karena lo pernah jadi gelandangan di Jerman. Ini belum semua orang Tahu. Jadi tahu. asal tahu aja ya. Pada saat orang-orang memperjuangkan reformasi di sini, lo kabur. Gua kabur dan bergelandang di negara orang ya. Lebih baik jadi gelandangan di negara orang. Biarin gue jadi tukang sapu kota ini ya. Pakai baju kuning gitu ya. Daripada mengemis pekerjaan di sini gitu ya. Daripada gue dipecat di sini gue Daripada gue disuruh sama bapak gue berjuang gitu, dan bapak gue tentara. Bener. Iya kan? Jadi setiap, dan gue tuh merasa ya,
kayak semua apa yang kita jalanin tuh nggak ada yang sia-sia sih, karena Nah, bener. akhirnya itu jadi kita mungkin bisa jadi itu bukan ibarat direct impact-nya ke kita gitu, tapi ternyata itu jadi sesuatu yang ya itu tadi, kalau orang tahu bahwa oh gila ya, lu tuh orang yang survivor banget misalnya, atau lo yang kayak ditindas tuh kuat ya, cocok lu sama kerjaan gue. Jadi ini ya, jadi kayak kalau lu bawa body ini ya, jadi kayak badan lu tuh keisi gitu loh, bukan kosong melompong gitu loh. Iya kan, story itu kan kayak story Iya, bagian dari bawa kita. terus sampai penuh. Sampai penuh, dan kita ceritakan ke orang lain tuh, atau orang tahu kita dengan story kita, jadi punya cara pandang yang berbeda mungkin Iya, ya. iya. Gitu ya, Mas? Tapi ada masanya ya, kita kehabisan story loh. Iya. Iya. Jadi pada saat kita banyak story, kita tuh jadi kalau ngobrol sama orang tuh enak, iya kan? Karena kita lagi banyak story. Tiba-tiba pada saat kita udah lama gitu, kita ngerasa kok kayak gue susah ngobrol ya. Oh berarti gue tidak membuat story nih, Ya betul. gitu loh. Gitu ya, Mas. Iya, ada masa begitu. Kok gue kenapa ya? Dan Jadi setiap ada ketemu alarmnya. orang, apakah itu membuat story baru kah dalam hidup kita gitu? Karena prioritas lo hidup sebenarnya. Gila. Ih gila, ya Allah. Tapi bener sih. Kalau nggak hidup mau ngapain lagi? Kalau prioritas lo tuh bukan bikin konten, prioritas lo hidup untuk bisa bikin konten. Hidup untuk bikin konten ya. Iya, karena konten sendiri sebenarnya bukan konten isi. Bukan, konten tuh kan full. Lo ngerasa full nggak dengan konten lo? Iya. Dan kita ya. Karena kalau kata gue ngejar bareng sama partner gue Ruby tuh, Alexandro Ruby kan 30 Days of Lunch waktu itu ke Malaysia ngejar Gary V. Oh, Gary iya. salah satu social media father lah Iya, pokoknya buat orang-orang iya, social iya. media itu kok Yes. gitu. Kan kata dia juga yang penting itu lu menceritakan proses lu mengejar sesuatu, mendalami sesuatu. Karena kalau enggak, lu akan ngerasa jadi orang yang paling pinter di sosial media. Maksudnya, lu lihat di sosial media kan sekarang semua ngasih tahu. Iya, Kayak jadi asal- ahli gitu ya. iya. Lu harus gini, Jadi expert ya. Jadi expert gitu. Harus gini gitu. Terus gue bilang, emang dia udah ngalamin apa aja sih? Iya. Pertanyaan lu kan gitu, tapi durasi Iya. terlalu pendek ya untuk bisa ngegali Kadang-kadang itu. mikir, oh kayak lu nggak tau aja. Ini anak masih muda banget bisa ngomongin begini gitu kan. Tapi sebenarnya lebih penting itu adalah lo menceritakan proses lo. Makanya reality show lebih selalu menggoda gitu ya untuk orang kayak Kardashian segala macam. Karena orang tuh selalu kepo dengan the process. Dia sehari-harinya kayak gini nggak sih? Dia gimana sih caranya sampai dia bisa menguasai ini? Apa sih prosesnya? Jadi yang diceritain itu sebenarnya prosesnya. Iya. Jadi karena orang-orang tuh kan kepo. Iya. Selain sungken and Sungken gengsai, and kepo. kita ada kepo. Yes. Culture kita itu. Curiosity. Ya. Kepo. Mas Didi, tadi kita udah ngobrol banyak. Aku pengen Mas Didi bisa, kan tadi udah berpengalaman dari mulai meng-coach artis ke corporate, dan mungkin nanti entah siapa lagi. Di-spill dong artis yang pernah di-coach. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak boleh ya? Atau jangan Inisial. Jangan. Tapi mungkin cerita dari yang dia kayak apa menjadi kayak apa. Ya, apakah mungkin artis-artis itu bisa itu nggak sih? dari Nggak usah pas nama. waktu Mas Didi coach dia gitu ya, apakah sebenarnya dari dia sudah membawa 50% modalnya untuk tinggal dipoles dikit, atau bahkan mungkin sama kayak orang-orang lain yang merasa nol aja gitu, belum sampai ke Jadi gini, titik gue itu. tuh kalau ini gue bawa dari dunia entertainment ke Ya, sini tuh ya. gue bawa kan. Ada yang udah jadi artis dulu, terus gue dapet gitu. Maksudnya nih jadi gue tuh spesialis untuk program-program yang ratingnya turun. Iya, turun lo yang coach Iya. Dan gue tidak punya kebebasan untuk ini ganti aja talentnya gitu. Ya. Gak bisa. Jadi mau gimana nih caranya ya Supaya naik talent ini lagi. nih harus naik lagi, gue bilang gitu. Ih, lu gak punya kebebasan karena udah top manajemen yang minta dia misalnya untuk jadi ini gitu. Oke. Ini dianggap karena dia udah sukses, programnya ratingnya tinggi begitu, tapi busuk.
Tapi tolongnya, tapi ini udah turun performnya. Tapi ini busuk. Ya, bisa dia udah punya program TV ini, tapi program lah busuk gitu kan. Sebentar, tahu busuk atau enggak itu dari karena ratingnya turun gitu ya? Enggak, jadi gini, dia itu dianggap bisa menggerakkan si program ini gitu misalnya. Karena dia udah terkenal, misalnya dia udah punya program TV apa ini itu segala macam. Akhirnya dimintalah untuk siaran gitu, terus tandeman lah misalnya sama siapa gitu. Oke. Terus gua nggak punya kebebasan untuk mengganti ini, walaupun nggak cocok gitu. Tapi nah itu gimana caranya tuh gitu kan? Nah berarti kan gua harus menghadapi dia yang ngartis yang apa gitu misalnya. Karena gitu dia kan. udah serasa, Iya, udah kan? berasa. Yes. Ini. Jadi macam-macam nih kasusnya. Jadi ada yang kayak gitu, ada yang biasa aja tapi menurut gua nih, wah ini keren nih orang nih gitu ya dari cerita-cerita hidupnya. Apa namanya? Ini gimana nih caranya gitu. Nah, jadi memang beda-beda. Nah, yang gua lihat adalah yang gue cari itu adalah yang the real him atau her yang gue pengen bisa gue taruh nih di media eksklusif ini. Gitu ngerti gak? Jadi orang bisa ngelihat keartisan dia di luar tapi sebenarnya dia Karena tuh lu bisa baca, Yes. ya kan? tapi itu juga gara-gara mengamati dulu kan mungkin berminggu-minggu tuh gue harus dengerin dia tiap hari gitu tahu oh ini orang begini ternyata ini orang gini terus gue gali-gali lu cerita hidup lu gimana sih sebenarnya gini gue pengen pakai itu gue pengen ini jadi talent itu gue bongkar lah istilahnya dan gue cari yang authenticity-nya dia tuh sebenarnya gimana sih. Nanti gue matchingin sama psikografis sama demografisnya profilingnya pendengar yang kita pengen tuju di jam itu di program itu apa sih yang fear-nya itu apa sih mimpinya apa sih gitu kan yang kayak Mimpi gitu, program atau mimpi itu Mimpi artis? Mimpi orang itu. Oh orang-orang itu Oh orang-orang itu. terus bisa dikawinkan ya connect ya. Nah kalau dia ngomong ini dia mendekat. Nah yang gue perhatiin dari eksperimen itu, semakin orang-orang ini nggak jaim, open, mendekat. Sementara yang terjadi sekarang ini kan orang-orang ngerasa, oh kalau gue buka diri gue nanti apa kabar dunia orang-orang gitu. Nanti gue runtuh, harkat dan martabat harga diri. Padahal lo semakin lo get personal, orang-orang makin percaya. Makin mendekat. Kayak gue lah. Ancur-ancuran gitu aja ya. Tapi tetap diikuti oleh ibu-ibu. Nah jadi ada kalau Showtime tuh gue bilang perpaduan ilmu 3. Jadi kemampuan lo membuat sensasi. Sensasi itu rasa ya. Dan nggak semua orang bisa melakukan itu, ya kan? Iya sih. Nggak nyadar. Itu kemampuan kan itu. Nggak sadar. Jadi gimana cara lo bisa mempengaruhi your five sense? Itu gimana sih untuk nyentuh ke dalam tuh sampai lu ngacak-ngacak emosi gitu. Soekarno tuh hebat banget gitu. Oh iya. Ini lagi masa pemilu tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya bukan itu, tapi memang menurut gua gila nih orang pitching kurang dari 1 menit proklamasi, nggak ada sosmed yang bikin viral and everybody like agree. 70 juta rakyat Indonesia pada saat itu. Wah gitu. Terus gue bilang anjing nih orang belum ada yang bisa gantiin menurut gue. Dia pada cuman pitching berapa menit sebelum. Yes. Declaration of Independence Amerika tuh ada sekitar berapa orang ya? 40 orang more yang tanda tangan. Itu kan artinya yang pasang badan ada segitu. Iya. Nah, kita cuma 2 orang yang pasang badan kalau ada apa-apa gitu kan. Nah, itu how to dan mereka tuh PR-nya adalah meyakinkan orang-orang yang nggak ngerti kata merdeka waktu itu. Itu bakat nggak sih? Enggak ya? You can train it. Jadi bisa dipelajari gitu. Bisa banget. Kepercayaan diri itu sebuah keputusan sebenarnya. Lo mau buktinya lo ya? Memutuskan untuk percaya diri dari walaupun lo ngerti bahwa gue masih kurang, gue masih sungkin. Tapi itu dulu lo harus memutuskan diri dulu bahwa oke, gue mau percaya sama diri gue. Kalau enggak, forget it. Itu satu. Jadi how the skill to make sensation, karena dari sensation creates perception. Ya, ini kan juga nih how to influence the sense, right? Sehingga persepsi orang akan melihat ini rumah mahal gitu kan. Persepsi. Iya. Jadi gimana caranya kita membuat orang jadi know jadi convince. Ya kan? Itu sensasi. Yang kedua
it's about how to craft the story. Yang ketiga, you have to know ilmu panggung, karena yang bisa memultiply the effect itu panggung. Jadi dengan modal yang ada bisa makin viral dan lain-lain Yes. ketika ada ilmu panggung itu. Yes, ini makanya zaman sekarang namanya platform. Oke. Panggung itu namanya platform. Gitu. Melalui sosial Tapi bagi media. gue nggak melalui semua ini. orang lagi bisa melakukan itu. Nah, Itu ini yang- bakat-bakatan nah, itu. ini yang beda adalah- Lu mungkin lu berbakat tampil, tapi lu dengan kondisi sejarah lu apalah gitu kalau terus lu jadi nggak percaya diri. Soalnya ada orang yang emang nggak mau tampil, bener nggak sih Mas Di? Termasuk gua. Akhirnya dia. Tapi Mas Didi tahu bahwa bisa, tapi Mas Didi memang nggak mau tampil aja. Karena gitu. gini, ada masa-masa di kehidupan gua yang akhirnya gua bilang, gue tuh ditanemin rezeki itu dari Allah, kan gitu. Iya nggak sih? Rezeki itu dari Tuhan gitu. Jadi Iya, ya itu udah orang nggak perlu lah gua. orang tua zaman dulu banget gitu ya. kan. Nggak salah. Iya, ya, gitu nggak kan, nggak salah. Cuman makin kesini kok, iya sih. Rezeki dari Tuhan, Tapi lewat harus orang. dikejar. Enggak, lewat orang. Oh, oke. Yang ngasih kesempatan ke lu siapa Mbak Mira? Iya, iya. Klien-klien ini kan orang. Iya. Betul. Nggak langsung dari langit jebret gitu. Enggak. Tuhan tuh ngasih lewat orang. Iya. Ngasih kesempatan ke kita gitu. Jadi mau nggak mau orang-orang itu kan kenal sama lu. Orang Indonesia mah di satu ruang tunggu gitu. Ya. Nggak kelihatan gini. Nggak, kalau dia mulai duluan aku baru mau oke. Kalau dia nggak nyapa, aku nggak nyapa. Aku nggak nyapa. Jangan sapa gue. Jangan sapa gue. Jangan, Padahal jangan. itu kesempatan. Jangan sampai dilihat gue. Yes. Jadi di situ gue anjir, kenyataannya adalah rezeki itu datang dari Tuhan, yes, tapi lewat orang. Nah itu tuh makanya ada omongan rezeki itu bukan hanya lu dapat barang doang, tapi lu kenal Ya, karena sama itu siapa, pintu berhubungan dengan tadi siapa, yang itu akan rezeki masuk. juga. Iya. Ya, akan Nggak, masuk kalau lewat dibilang, orang lu itu. networking dong, males lah gitu. Tapi kalau lu tahu kenyataan bahwa coba deh lu lihat, kesempatan yang datang ke lu itu rata-rata dari orang. Dari networking. Lu bisa jadi kayak sekarang tuh gara-gara orang memberikan kesempatan sama lu. Ya, Guru lah, betul. siapapun itu ya. Jadi Iya, iya. lu masih mau bilang bahwa Rezeki aku aja introvert, aku nggak bisa, Aku nggak apa-apa di rumah aja. aku di rumah aja. Sampai dapat email panggilan. Iya, itu Please kan. ya. Aku lewat Zoom aja. Terus maaf ya, aku tutup kamera gitu, ya kan? Biasa gitu kan kalau Zoom-Zooman kan ya. Iya. Maaf ya, ini sinyalnya lagi jelek, gitu. Tutup kamera. Kalau kita ini ya. Show off ya, pengen lihat ya. Rambut udah mesti ditata. Look at me Kayak gitu ya. Salah banget ya Zoom sama kita. Tapi nggak bisa. Iya. Coba lo perhatiin sales-sales mobil tuh di kartu nama, pasti ada mukanya, Iya, iya. ada foto mukanya. Dan gue ngomongnya, ih ini orang narsis banget sih. Yes. Tapi itu ternyata semua rata-rata sales mobil ada mukanya. Biar dipercaya kan. Sales rumah tuh kan Ya. ada poster. Karena orang lebih kenal sama muka. Iya, soalnya kan ada yang visual, ada Ya kayak yang di nggak visual. rumah-rumah yang dipasang di poster pun tuh kadang hubungi ini mukanya. Mukanya ada juga. Kayak si mbaknya itu juga ada Yes, agensinya. karena probabilitas orang yang pasang muka Lebih itu tinggi. lebih tinggi daripada cobaan yang pasang nama. Jadi pasang Penting ya, muka. muke itu penting ya, muke ya. Heeh. Dibanding tulisan. Ya udah deh, gue kena muka tapi kartun ya. Misalnya gitu ya. Jadi ya berhubungan sih. Dan apa ya, gue tuh baru dapat validasi banyak tuh justru pada saat udah nyebrang ke dunia korporasi. Jadi tadinya di dunia entertainment ya itu hal yang wajar, Biasa ya. kita lakuin gitu. Pas sudah masuk sini, terus gue sampai jalan-jalan ke belakang layarnya Cirque du Soleil itu, sirkus yang di mana-mana tuh. Iya, Ada. Terus, kok yang mereka tuh sampai ngajarin CEO, sampai ngajarin para decision maker ke sirkus loh, ngajarin mereka kayak gitu. Terus gua, wow, Kenapa ya hubungannya pesirkus? karena semua adalah pemanggung. Every business Sirkus itu adalah is a show business. show business. Jadi tukang sirkus itu sudah berpengalaman untuk manggung di Yes, depan orang dan semakin di lo sekeliling dunia pula. Jadi pemimpin lo makin banyak manggung. Ya, harusnya gitu ya. Iyalah. Harus tampil. Karena ya itu juga kan, gue juga baru ya ke dunia corporate waktu itu nyebrang, terus ngapain sih orang-orang. Ternyata para pemimpin ini, decision maker ini membutuhkan
para staffnya to trust in them, right? To trust in the Ya. leaders. Ya. Jadi mau nggak mau dia harus being authentic Ya. Jadi original itu gitu. penting. Jadi beda antara orang yang cuman ya transaksional biasa nih, staffnya ya gue di sini karena kerja aja, tanggal 25 gajian, benar apa salah kerjaan gue, yang penting tanggal 25 gue jaga gajian, ya kan? Gue oke kalau udah di review per 6 bulan atau setahun, ya udah gue kejarnya pasti situ aja. Dari situ. Sama yang being performers gitu, karena dia udah trust sama leaders. Wah, nih orang keren banget, bisa ngebawa gue kesini asik nih orang gitu. Itu beda ternyata performance-nya. Iya. Efek Bener di, banget di itu. kerjaannya dia juga akan berbeda ya Mas. Banget, Mas. Jadi yang dipercaya tuh bukan perusahaannya, Iya, tapi tapi perusahaan in the leaders itu kan dilihat. Iya. Values perusahaan itu itu akan jalan tuh, values perusahaan itu yang mencoba ditanemin lewat baliho gede-gede kalau lo masuk ke lobby, visi misi perusahaan kami. Itu tuh nggak jalan sebenarnya kalau leadersnya sendiri nggak secara sehari-hari ngeliatin kayak gitu. Seru banget ya. Dalam banget ya obrolan kita ya pagi ini ya. Sangat berisi ya, ini daging semua ibaratnya. Daging semua ya. Tapi gue bersyukur sebenarnya kenal Mas Didi udah lama, dia sebenarnya. Gue juga bersyukur hari ini gue bisa dikenal kenal iya, gitu karena ya. selama gue berkenalan bertahun-tahun disitulah gue menggali ilmu sih sebenarnya. Jadi kayak Iya, tahu iya. what to do, apa yang enggak, dan lo tau kenapa sosial media, kalau mungkin Mira dan gue udah lumayan sama. Kita nggak terlalu sering posting karya doang, tapi muke juga. Aktivitas kita, bahkan profil. Ada beberapa kalau desainer kan karyanya kadang ya, tapi ntar dicari orangnya yang mana sih gitu. Iya. Gue tuh udah tahu banget dari dulu, jadi makanya gue tuh selalu pasang muka gitu ya, sama kayak yang agensi tadi di Balio. Karena orang Iya. itu ada kok penelitiannya, kalau lebih cepat viral atau interaksinya juga lebih tinggi, engagementnya lebih banyak karena Ada orang muka ada lu. mukanya. Tuh boleh silakan Tuh Dea, jadi silakan profil picture diganti kamu profil. coba ya diisi, itu banyak banget ya Gen Z itu ya, profil picture-nya tuh hilang semua tuh abu-abu. Enggak, kadang matahari, senja, pantai Nggak, gitu ya. tapak belakang. Tapi ya Bin, mungkin tuh ada. Ya, nggak apa-apa sih. Iya nggak apa-apa Nggak- juga ya. nggak Oh apa-apa ini ya. kita bisa membaca. Artsy. Ini kayaknya anak senja. Anak skena. Anak skena. Kalau kita kan anak sekenanya. ini cowok kue, ini cowok ini kan sekarang kesana ya. Iya. Melabelinnya dengan hal-hal yang dia pakai dan melekat. Ini seru banget sih obrolan kita ini Mas Didi, dan ini sebenarnya gue sengaja panggil Mas Didi karena nih ya teman-teman, aku Mira dan Benda Design Hub ini nanti akan ada program bareng Mas Didi. Kita akan bikin workshopnya. Jadi Saya nggak tahu nih, enggak sih. jadi ya teman-teman, dari obrolan seru ini kan baru teori ya. Nah kita sih mengundang teman-teman yang beruntung mungkin akan segera bisa mendaftar kita, karena kita paling banyak berapa orang ya Mas ya, ideal untuk kita workshop bareng gitu. Mungkin teman-teman yang pengen menguji atau mengukur dirinya udah sampai mana nih gue bershow time dengan Diri lo. dengan diri, dengan pekerjaan dan bisnisnya gitu. Enaknya berapa orang ya Mas ya? Dengan ruangan seperti ini di Benda Design Hub, Ini mungkin di ruangan kece ini yang ya. cakep banget ini tetap. Di ruangan yang kece ini. Tapi bener loh, gue masuk sini tuh tadi beda banget ya. dari luar benar Dari ya. perjalanan gue ke dari Rawamangun kemari ya, dengan menembus Dari kemacetan luar, luar biasa ya. Sini Terus langsung pas masuk mendapat- sini, gila. Ada sanctuary gitu ya. 15. 15 orang ya. 15 orang. Tuh, terbatas. Jadi memang sangat terbatas teman-teman. Jadi kita akan mengadakan workshop bersama Didi Budita dari Impact Factory. Kita akan coba melatih dan mengukur diri mungkin ya Mas ya. menggali diri. Mengenali diri dulu ya, karena nggak semua orang tahu diri. Baru kita melatih kepercayaan dirinya. Sampai nanti kita mungkin dari sini kita lihat deh, kita akan bikin. Sebenarnya Mas Didi sendiri ada acara khusus ya Mas ya, maksudnya showtime dari Iya. Impact Factory Iya, sendiri iya. ada berkala ya Mas ya. Ada. Berapa lama sih? Ceritain dong, Mas. Berapa lama sih itu Mas? Jadi kita tuh sebenarnya biasa di korporasi ya. Yes. Kita tuh untuk ke publik tuh biasanya
pilih-pilih waktu lah gitu Asik. kan ya. Sangkain mau ngomong pilih-pilih orang, sebenarnya pilih-pilih waktu. Pilih waktu ya. Itu berdasarkan harga. Ember. Itu tuh saring sendiri. Jangan takut, kami menyediakan beasiswa. Enggak. Jadi emang gini. Ada, cuman memang akhirnya kita memilih untuk ya itu tadi waktunya suka jarang-jarang lah saya gitu. Ada kita bikin kayak 4 kali pertemuan. Oke. Tapi gue rasa itu kan lebih intens ya. Iya. Tapi menurut gue untuk masuk ke situ juga lo butuh tahu basic. Dan gue rasa dengan kelas yang sama bareng sama lo ini sih bisa nanti untuk lo mengukur diri lo, gue mau lanjut Gua apa enggak lanjut ke situ. yes. Oke. Gitu. Kalau yang itu sih kayak seharian plus 2 kali online terus setengah hari lagi gitu. Tapi menurut gue kalau emang lo pengen nyoba mengukur diri lo aja gitu, ngerti dalam lo at least gitu kayak apa sih yang bisa gue tongolin ya buat para desainer ini Iya, bareng sama lo ini bener, kan nanti. bener. Iya. Gue rasa tuh cocok lah ya. Cocok lah ya. Kita akan bikin showtime with designer sih. Jadi nanti teman-teman Ya terus kalau yang Cuman- bukan desainer bisa nggak ikutan? bisa aja. Cuman memang ini kan nanti konteksnya lebih ke desain ya, gitu ya. Oke. Kayak bagaimana kita perform ke klien, Present, menggunakan sosial media mungkin, sesuatu dan ke juga kita klien, ya. showtime dari tur dari mobil tadi ya, masuk ke rumah Iya, klien tuh. iya. Itu udah durasi. Iya, durasi makanya. Durasi Iya, masuk gitu Iya, kan. iya. Nah, nanti itu semua kita akan mungkin kita ulas dan kita Iya, ini ya kupas lah di acara workshop kita nanti tanggal berapa ya rencana 25 ya. Jangan 25 November. Oh November. Oh iya ya, bukannya tanggal 18 ya? 18 ya? 25 sih? 18 18 ya. Oke, tanggal 18. Coba ya diskusi yang benar. Kita diskusi dulu aja ya. Nanti kita kasih tahu. Pokoknya teman-teman pantengin aja di akunnya Benda Design Hub. Nanti kita update di situ workshop showtime ini ya, showtime with designers bareng Mas Didi Mudita. Mira Dan- ada lagi yang mau ditambah lagi? Dan Dan gue dan Mira ya tentunya. Mira ada yang mau ditambahkan dalam Ini pertanyaan berikutnya? emang udah mau selesai Oh, nggak mau gitu? selesai, kan? Kayak nggak mau selesai gitu ya obrolan ini ya? Iya, kita panjangin lagi. Oke, kita. sambil makan dulu itu. Sembari makan biar nggak kerasa gitu. Mira, ini baru kali ini ya dalam podcast Mira nggak mau berhenti. Biasanya nendang-nendang Lo kaki hebat gitu ya. sih. Biasanya kapan sih selesainya ini? Habis gue liat tuh tamunya juga sambil gini. Gimana, Mbak? Gue nontonnya kesal ya. Tapi ya gitu Mir, gue mungkin ini sekarang gue mau menceritakan pengalaman yang sebenarnya sangat impactful ke gue nya ya Mas. Dulu Ya, itu dari dong, waktu di ceritain. sosial media kan, sebenarnya ya tadi gue udah sempet singgung bahwa gue tuh bener-bener meraba aja gitu sih, bahwa gue mau jadi arsitek yang mau dikenal orang waktu itu ya menggunakan sosial media. Terus bagaimana nih supaya orang, dulu gue pernah pasang di iklan baris tuh. Supaya di koran-koran yang cari arsitek hubungi ini Cari saya Saya gitu ya. berpenampilan menarik. 20.000 per meter sih kayak gitu-gitu Mas. Dulu masih kayak gitu karena bingung juga. Gue tuh bener-bener yang nggak tahu gimana cara gue bisa Itu masuk. soalnya lu baru pulang dari Jerman gitu. Gue nggak ada lu- network. Jadi lu nggak ada nggak network sama sekali ya? Sehingga memang bener-bener dari Teman-teman awal. lu kemana? Ya udah beda-beda lah kegiatannya kan. Nah, Oh. sehingga pas gue mulai gitu akhirnya kok nggak berhasil di koran. Nah akhirnya coba masuk di Facebook, add teman-teman gitu, add orang-orang random. Terus habis itu nggak ngobrol juga, kayak nggak berhasil gitu. Sampai ketemulah Twitter yang sebenarnya itu yang menemukan gue ke Mas Tapi lucu Didi ya, dan lu lain-lain. kepikiran gitu ya, gimana? Bukan cuma kepikiran, Kepepet. kepepet saya. Gue kepepet banget menurut lo. Kok kepikiran? Gak cuma kepikiran ya. Nggak pikir apa-apa. Saya cuma kepepet Aduh, untuk bisa. gue pengen ngakak tau Saya nggak bentar sih? lagi dapat lancang.
Jadi akhirnya bagaimana gue dikenal orang itu dari akhirnya gue bersosial media, masuklah ke Twitter. Dan di Twitter gue belajar banget sih mas, belajar bahwa kalau gue banyak omong tapi ngomongin diri gue sendiri, gak ada tuh yang mau tahu gitu. Sehingga gue akhirnya mencoba untuk storykan apa yang udah gue alamin, Contohnya apa? Contoh gue, Contohnya gimana? ya contoh gue sharing tentang bagaimana rumah di Jerman yang gue alamin, gue tempatin. Kan mungkin di sini nggak ada, jadi orang punya bayangan kayak gitu. Dan Padahal itu Twitter tidak tuh kan pendek ya tulisannya ya. cuman berapa 140 karakter, Ya, tapi dulu itu 140 seninya supaya lo nggak banyak omong tapi lo bisa cerita gitu. Jadi dengan kalimat-kalimat yang akhirnya gue harus mengedit supaya itu tuh sampai. Di situ sih gue belajar untuk ngomong, belum secara personal atau official di depan orang ya, tapi menurut gue ini gue belajar kalau gue terlalu banyak omong yang sombong, orang nggak peduli, nggak ada yang like. Tapi gue coba menjadi jauh lebih humble. Itu ternyata tuh di training. Jadi ketika gue lebih humble, menceritakan sesuatu dengan cara yang lebih kayak friendly gitu, orang mendekat, nyambut ke gue. Tapi kalau gue kayak flexing gitu, gue tuh di sini gini, gak ada tuh yang mau nanya lagi. Dan di situ akhirnya kayak belajar berkomunikasi tuh kayak gini ya ternyata. Tapi lucu ya, dia kepikir dan mengambil keputusan melalui sosmed gitu ya. Betul. Soalnya kalau gue tuh bukan orang sosmed banget. Ini Enggak, sama sekali enggak gitu loh, kayak nggak ada waktu gitu. Udah sama Tapi Ren gue aja kira-kira mulai. sekarang bikin podcast, tampil. Tadinya tuh gini, kita buat podcast Mir, kita gini-gini. Lu sendiri ya yang podcast ya, gue ngerasa gila. Dia nggak mau tampil. Iya, ngabisin waktu banget gitu loh. Sampai sekarang loh ya. Jadi berdua mulu. Hadir setiap kali. Jadi emang karena menurut gue pasti nggak ada seru pasti bisa sharing apapun apalagi nggak cuma kita doang kan. Seru karena tamunya kan macam-macam ya, betul. sama Mas Didi bisa denger apa dengan Pengalaman, siapa, pengetahuan. beda-beda, jadi kayak vitamin aja masuk Iya. terus gitu, obrolannya beda-beda gitu. Dan akhirnya kan kita menyerap sesuatu yang memang bagus ya buat kita. Dan makanya nih gue seneng banget Mas Didi di sini, kita bisa sharing, Saya juga senang. kemudian bikin workshop. Gue yakin Mira seneng banget karena dia biasanya kalau sedang dia diem, tapi kalau dia udah sampai ngomong dia seneng banget. Dan seneng banget tuh Mas. Pokoknya teman-teman yang mau ikuti keseruan ini live ya, nanti kita di tanggal 18 November kita bikin kelasnya workshop. Workshop tuh jadi bukan cuma sekedar memberikan teori ya teman-teman. Jadi nanti kita coba untuk menggali personal, mungkin bisa melatih Bagaimana bisa gitu berkomunikasi ya, berarti kan. showing yourself dan perform tadi gitu Ya penting tuh. Oke, rasanya cukup sampai di sini. Mas Didi ada yang mau ditambahin? Enggak sih. Cukup ya Mas Didi ya. Dari tadi kita nambah. Tambahin dong. Nambah. Nanti nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar, ini udah 1 jam. Teman-teman, pokoknya kita tunggu nanti di tanggal 18 kita ketemu lagi dengan saya dan Mas Didi dan Mira juga. Di Benda Design Hub. Iya, di Benda Design Hub. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Mas Didi, terima kasih. Terima kasih. Thank you, Terima Mas kasih. Didi. Thank you so much, Mbak Thank you Mira. teman-teman semuanya. Bye bye.